Salam campur antara melodi pemirsa. Saya saat ini sudah berada di acara MCC Malang Creative Center yang diadakan di Hotel Atria Kota Malang untuk membahas fokus group discussion untuk Malang Ekonomi Kreatif Aircraft ya, yang tergabung di MCC Malang Creative Center. Ikuti terus liputan saya bersama Malang Creative Center. Salam jangkauan teras melodi. Ketua di lingkungan Diskopinda, para narasumber Bapak Budi Utomo, Bapak Sudarso, dan konsultan, para peserta forum group discussion yang kami banggakan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Perubahan anggaran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tahun anggaran 2020 nomor 2.17.17.01.28.006 pada kegiatan operasional dan aktivasi MCC. 2. Sumber anggaran. Sumber anggaran berasal dari dana APBD tahun anggaran 2020. 3. Tema kegiatan. Tema kegiatan adalah fokus group discussion kajian pembentukan pusat pengembangan industri kreatif atau MCC. Tujuan dari kegiatan ini adalah diseminasi informasi tentang konsep aktivasi dan pengelolaan pusat pengembangan industri kreatif atau MCC, mendapatkan umpan balik dari seluruh subsektor ekonomi kreatif terkait aktivasi pusat pengembangan industri kreatif MCC. Pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini tanggal Kamis 15 Oktober 2020 pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai. Tempat Atria Hotel and Conference, Jalan Lejen S. Parman nomor 8789 Malang. Panitia pelaksana kegiatan. Panitia pelaksana kegiatan ini adalah Bidang Perindustrian, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Peserta FGD adalah pelaku 16 subsektor ekonomi kreatif dan perangkat daerah terkait sebanyak 40 peserta. 8. Narasumber. Narasumber berasal dari bagian organisasi Kota Malang, Bapeda Kota Malang, Ikatan Arsitektur Indonesia Wilayah Malang, dan tenaga ahli dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Ini adalah draft kajian akademis pembentukan UPT Pusat Pengembangan Industri Kreatif MCC. Pelembagaan yang efektif dalam pengelolaan Pusat Pengembangan Industri Kreatif atau MCC. Roadmap pengembangan ekonomi kreatif Kota Malang dan konsep Creative Center. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan workshop teknis. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan FGD pada kesempatan kali ini. Selanjutnya dimohon Bapak Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berkenan untuk memberikan sambutan dan arahan
sekaligus Kota Malang. Untuk itu mohon berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Wahyu Setianto MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya pakai masker, dengar ya? Yang saya hormati teman-teman dari Kepala UPD, dari Kabar Pemerintahan, dari Bapeda, teman-teman yang dari UPD yang lain. Yang saya hormati Kepala Bidang Perindustrian Diskomida Kota Malang, yang saya hormati Kepala Seksi Kasubag yang hadir, yang saya hormati teman-teman dari narasumber. Ada 3 narasumber juga dari 3 perguruan tinggi ya, dari UB, dari UMN, dan dari Universitas apa mas? Ya ada 3 narasumber. Dan yang saya hormati teman-teman penggiat dari 16 subsektor ekonomi kreatif yang diundang pada pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan dalam kegiatan ini nanti kita mendapatkan hasil yang maksimal. Juga tak lupa kita ucapkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabat. Bapak Ibu sekalian, ini sudah pembahasan yang kesekian kali. Jadi berapa kali juga sudah di pembahasan untuk kelembagaan MCC ini sudah diadakan juga di kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Dan mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil maksimal, dan ini sudah lebih dari separuh jalan. Dan ini kita ada kabar pemerintahan Mas Budi ya, jadi nanti alhamdulillah bisa beliau banyak memberikan masukan. Dan MCC ini sampai sekarang memang pembahasannya masih juga ada di Dewan. Artinya untuk anggaran 2021 insya Allah akan segera dibangun oleh Dinas PU. Dan kelembagaannya ini memang kita perlukan, mudah-mudahan di tahun ini bisa segera selesai ya. Jadi nanti bangunan selesai, kelembagaan selesai, nanti tinggal nanti ada pengelolaannya. Itu ada yang tidak. Namun kalau kita melihat, kalau kita bicara masalah ekonomi kreatif, ini kan sampai sekarang belum ada wadahnya. Jadi kita ada 16 subsektor, yang sekarang juga salah satunya adalah kita juga ada workshop di sebelah ini ya, dari 16 subsektor. Jadi sementara yang ada tiga workshop, jadi di sektor kria, fashion, dan makanan dan minuman ya, yang sudah diselenggarakan sejak hari Senin dan insya Allah sampai hari Jumat besok selama 5 hari. Dan nanti kalau sudah MCC sudah kita gunakan, nanti kita tidak perlu lagi berusaha payah kita sewa tempat, terus kemudian ribet-ribet yang lain, karena kita sudah punya gedung yang nantinya di MCC ini mungkin sudah pada tahu ya, ada sekitar 8 lantai, tambah nanti direncanakan ada 2 lantai untuk MPP, Mall Pelayanan Publik. Itu wacana seperti itu. Kami satu-satunya adalah Kota Malang. Pertama, jenengan cek pada tahun itu ya, sekarang nggak tahu kalau ada lagi ya. Pada tahun ini satu-satunya di Kota Malang adalah mewujudkan misinya itu dalam rangka berbasis ekonomi kreatif. Kenapa? Karena jenengan ketahui semua, share daripada ekonomi kreatif Indonesia itu terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Indonesia. Ada potensi itu. Pada tahun 2017
share daripada ekonomi kreatif Indonesia itu 7,6%, 2019 sudah 10,6%. Tentunya lanjut Mbak, tentunya berangkat dari kegelisahan tentunya Kota Malang ya. Isu-isu ini adalah isu yang dituangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tentunya kita tahu bahwa pasar tradisional belum optimal. Ini tahun 2018 ya. Maka Kopidang menangani dan selanjutnya. Belum terbentuknya klaster strategis pariwisata, belum adanya kolaborasi atau masih minim kan gitu ya. Belum banyaknya berkembangnya tempat kreatif, fasilitas UMKM masih sangat minim. Nah, inilah yang menjadi prioritas kebijakan wali kota pada RPJM tahun 2019 sampai 2023. Tentunya dalam konteks ini lanjut Mbak, dituangkan dalam milestone ya. Sering kita dengar ya, Malang Heritage, Malang 4.0, Malang Kreatif, Malang Halal, Malang Services, Malang Nyaman. Jadi nanti sebagai bahan kita untuk diskusi ya, nanti tentunya sebagai bahan dengan semua mengisi aktivasi yang ada di MCC. Lanjut Pak. Karena pasti ada desainnya, ada musiknya, ada filmnya, ada animasinya, dan sebagainya. Kita berharap disitulah terjadi kolaborasi. Itulah fungsi utama MCC. Jangan sampai nanti ada MCC kayak Matos, dodolan kopi. Nah, tolong nanti ya ditonjolkan ya. Kayak pasar besar, beda. Karena fungsi MCC itu adalah sebagai co-working space Kota Malang. Dan tidak hanya Kota Malang, secara regional, nasional, dan internasional. Karena mengantisipasi KIK Singosari itu sebagai lembah palingnya Indonesia. Jadi teman-teman komunitas, ya, subsektor ekonomi kreatif, ayo kita duduk bareng. Contoh begini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau jenengan tidak bersama, tidak sering ketemu, tentunya mau desain aja menjadi mahal. Kita sudah berkolaborasi untuk kepentingan bersama. Disitulah kita harapkan bahwa terjadi efisiensi produk-produk di Kota Malang. Semenjak saya masuk tahun 2019 di Bapeda, saya kembali ke Bapeda, saya sampaikan ke Pak Willy yang menggalang ini, saya tugaskan bagaimana UMKM Kota Malang bisa menguasai pasar internasional minimal Asia. Setuju tidak Bapak Ibu sekalian? Setuju. Apa yang kita lakukan? Kolaborasi di sini di MCC. Disitulah nanti konteks pengembangan ekosistem, disitulah konteks pengembangan marketing. Sebagai informasi mungkin Bapak Ibu sekalian dengar bahwa di Filipina itu Indomaret, Alfamart di sana juga banyak. Cuman produk-produk kita di sana itu rasanya juga disukai masyarakat di sana. Tetapi karena tidak bisa bacanya, akhirnya tidak dilihat. Makanya teman-teman di ekonomi kreatif di MCC saya berharap minimal ya dalam rangka Malang untuk Indonesia dan dunia, tolong nanti mulai aktivasi bagaimana masalah bahasa, masalah komunikasi ya Bang. Paling tidak bahasa Inggris ya Bang. Nek iso bahasa Tagalog kan gitu ya. Tergantung pasaran kita tuju. Lanjut Bang. Nah, ini maksudnya dalam konteks jangan sampai karena kemarin di luaran kan kok hanya 3 subsektor itu. Tidak Bapak Ibu sekalian. Semua subsektor. Cuman karena ada ruangan-ruangan nanti akan dijelaskan Pak Nino, ruangan-ruangan yang dipakai bersama. Tidak harus karena itu adalah milik bersama. Jadi di dalam roadmap Perwal 12 2018, 3 sektor unggulan itu adalah aplikasi dan game yang sekarang pisah ya, aplikasi sendiri, game sendiri, kuliner dan film, video dan animasi. Ya. Diharapkan mampu menarik pertumbuhan ke 13 subsektor ekonomi kreatif lainnya. Sehingga ini yang perlu kita pahami bersama. Dan tolong teman-teman yang masuk jangan eksklusif, kita harus membuka diri. Karena kalau eksklusif pasti ada jarak. Nah, untuk itulah konteksnya ke depan dengan adanya infrastruktur yang namanya MCC, dengan adanya kelembagaan yang bagus, ya Pak, pasti kita bisa berkolaborasi dalam membentuk ekosistem dalam rangka pemasaran bagaimana Malang untuk Indonesia dan dunia. Jelas Bapak sekalian ya. Sehingga harapannya saya ulangi lagi, nanti setelah dijelaskan dari ruangan itu apa,
nanti jangan royoan, nanti masing-masing komunitas itu bagaimana kolektif kolegial menginisiasinya, ya Pak. Sehingga itu nanti ya harus didesain juga di dalam UPT. Karena seandainya UPT itu tidak mengantisipasi bagaimana pengelolaan infrastruktur, bagaimana pengelolaan pengembangan, bagaimana pengelolaan pemasaran, maka MCC sama dengan matos. Nah ini bukan hal mudah karena belum pernah ada seperti ini Mas ya. Belum pernah kok. Nah ini hal baru juga. PR jenengan tidak mudah. Iso gawe dokter Mas. Nah iso gawe dokter dhewe kan gitu ya. Karena konteksnya sekali lagi MCC bukan matos ya. Karena rata-rata orang di luar wah bisa jualan kopi ya. Memang perlu orang jual kopi tapi konteksnya bukan jualan itu tapi kolaborasinya. Tolong nanti dipertajam di situ. Konteksnya seperti disampaikan kabar organisasi tadi, seandainya UPT ini tidak bisa jalan, kan paling tidak ada pintu-pintu alternatif. Nah, kami dari sisi Bapeda mengantisipasinya begini. Seandainya UPT belum terbentuk, maka pemeliharaan OM-nya melalui dinas teknis dalam ini Kopimda sambil berjalan. Nah, kalau UPT bagus, maka konteksnya Bapak Ibu sekalian paling enggak kan sudah ada menanggung di situ. Kenapa sih UPT nanti perlu blut? Mungkin teman-teman bagian organisasi, bagian hukum sudah hafal, sudah paham. Tapi konteksnya kalau masih UPT saja, maka anggarannya black box dari segi Bapeda ya. Artinya ada rusak tahun sekarang, perlu dianggarno. Nah itu persoalannya. Nunggu tahun depan itu kalau UPT kan gitu ya. Tapi kalau belum ya Bang, bisa langsung ditangani kan gitu ya. Nah, cuman konteksnya belum tanpa UPT enggak mungkin karena pintunya harus dari UPT. Dan saya sepakat dengan Pak Kabak Kota tadi, artinya kisi-kisi. Seandainya menurut jenengan semua suatu ketika ternyata lebih efektif efisien dalam bentuk perlu, enggak ada masalah. Kita enggak alergi. Artinya begini, soal bayar berapa kalau kita mulai berapa kan enggak ada masalah. Karena ini sisi bisnis. Tetapi kalau kan bayar murah pun nih di kuno gak nilai manfaat ya enggak. Jelas Bapak sekalian ya. Contoh, nanti dalam konteks inkubasi bisnis di situ kan ada dunia pendidikan tinggi, gimana bermitranya? Ya, contoh dari ada media, ya. Contoh adalah di situ tolong nanti dikaji sehingga UPT ini kajian ini betul-betul naskah akademis ini bisa kita gunakan sebagai landasan yang kuat. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti dalam konteks diskusi tanyakan apa adanya. Ya, karena gedung ini bukan untuk Pak Fahmi, bukan untuk Pak Dito, bukan untuk Pak Kabak ya, dan yang lainnya, tapi untuk jenengan. Dan pada akhirnya kebanggaan kami selaku pemangku di Kota Malang manakala jenengan bisa berdaya khususnya bersaing secara internasional. Lanjut Pak. Dan Kota Malang sekarang sudah punya komite kebudayaan ya. Dan pernah ada ide Malang City Gallery atau galeri yang menampilkan perencanaan Kota Malang. Ini contoh studi saya dari Singapura itu ada sebuah galeri atau di sana namanya otoritas redevelopment urban gitu. Jadi yang ditampilkan di galeri perencanaan itu seperti apa? Ini contohnya. Singapura punya market dengan peta dan foto udara yang lengkap sehingga tahu bagaimana kondisi Singapura dilihat dari miniatur seperti ini. Malang bercita-cita memiliki itu. Dan ide yang terakhir terbaru adalah Malang Creative Center yang sudah digagas dan sudah ada perencanaannya. Jadi infrastruktur dan SOP terkait peraturan perundangan yang berlaku, aktivasi jenengan semua. Pemerintah tok yang jalan, omong kosong musik bisa jalan, omong kosong MCC jadi dan selanjutnya. Karena konteks MCC ke depan sebagai pelaku kolaborasi, disitulah titiknya antara birokrat, antara komunitas, antara bisnis, antara dunia pendidikan, dan tentunya juga media massa. Karena saya sepakat bahwa Malang tahun dulu itu barometer musik rock kan gitu ya. Jujur dalam beberapa kesempatan pelaku seni saya tanyakan, saya ini guyon ya karena saya tidak ngerti seni loh.
Orang kalau mendengar musik seret ini sudah tahu Banyuwangi kan gitu ya. Seret musik Sunda. Malang itu kayak apa? Saya sampai sekarang bingung kan gitu. Coba dengan daya cipta kita, mungkin bersama dengan dunia pendidikan, bersama dengan komunitas dan pelaku, sehingga kita bisa simbiosis. Apa sih karakter Malang? Apa sih yang bisa kita unggulkan? Karena konteksnya begini Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf agak harus sedikit ya, karena konteksnya menarik, ini kan sesuatu yang unggulan menjadi turun gitu. Selalu saya bilang tagline-nya begini, di Malang ini contoh Makassar kok gak ono sing enak kan gitu ya. Begitu juga gudeg di Malang kok gak ono sing enak kan gitu ya. Kalau cari gudeg ya di Jogja, kalau cari contoh yang enak ya di Makassar. Tempe itu kan kalau Malang itu kan tempe, ya gastronominya itu. Ini bukan berarti menafikan yang lain. Kalau kita belajar musik rock, bukan berarti kita tidak boleh. Tetapi rock sehebat-hebat rock di Kota Malang pasti akan dari asal-usulnya sangat hebat. Sehingga dalam konteks ini artinya bagaimana kita melakukan kolaborasi seniman-seniman sehingga daya cipta musik di Kota Malang orang dengar langsung, oh ini Malang. Iya, flanela putih gitu Mas. Setelah itu mungkin langsung redup ya. Nggih. Kalau zaman saya masih tahun 2000-an, jadi band-band yang mungkin lebih banyak mengerti dengan semua tentang band-band di Kota Malang. Kalau zaman saya memang di situ memang apakah bisa memfasilitasi, saya pikir menjawab juga dengan Mbak Anin ya terkait dengan co-working space. Sekali lagi model kelembagaan ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman di ekonomi kreatif, model kelembagaan ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami karena jujur relevansi atau checking awal kami adalah beberapa komite yang baru berdiri Pak, contohnya di Dinas Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah, limbah itu kan sangat saklek. Maksudnya sudah musuhnya limbah sampah, musuhnya tentang SOP penyedotan tinja, SOP semacam itu. Sedangkan ekonomi kreatif ini sangat fluid sekali. Ada beberapa analisis jabatan yang coba kami lakukan, itu bahasanya sangat permen sekali, maksudnya peraturan menteri sekali, sangat aturan sekali. Sedangkan ternyata di lapangan kemarin waktu hasil FGD pertama itu sangat bahasa-bahasa public relation, kemudian PR ataupun apalah. Ini kan kami coba, sebenarnya ini makanya kenapa mungkin salah satu permasalahan di Bandung Hub itu cukup off, karena tidak mampunya menerjemahkan bahasa-bahasa dari peraturan perundang-undangan yang tegas, saklek dan memberikan kepastian hukum kepada hal-hal yang sangat fluid. Di pemerintahan yang sudah cukup dekat dengan teman-teman di bagian di wilayah ekonomi kreatif yang itu bisa menjadikan sebuah perwakilan di situ. Karena kalau jujur, kalau orang yang ditaruh atau person yang ditaruh di wilayah-wilayah yang cukup fluid semacam ini dengan kondisi orang yang sangat saklek, pasti itu akan jadi permasalahan sendiri nantinya. Oke, kemudian untuk Bapak dari LPPM UM, Pak, untuk fungsi MCC kemudian HKI, teknologi tepat guna dan semuanya itu nanti pasti akan muncul semua dalam bentuk yang namanya standar operasional prosedur Bapak. Atas hukum memang ini jadi sebuah permasalahan tersendiri. Cukup banyak Pak ternyata klaim HKI di luar Malang sana yang ngeklaim atau mengambil kekayaan intelektual dari Kota Malang, dari teman-teman industri kreatif yang ternyata di luar sana HKI-nya lebih dulu. Ini masalah dulu-duluan saja. Akhirnya karena pembuktian dari sisi kekayaan intelektual adalah ya seberapa baru, seberapa dulu melakukan pendaftaran. Ini yang memang kemarin sempat jadi permasalahan dan memang kenapa selalu dijadikan di nomor 1 Bapak Ibu. Kalau dari sisi kami nomor 1 maksudnya program teratas karena penghargaan, perlindungan dan juga kepastian terhadap hukum kekayaan intelektual itu juga cukup penting. Sudah diingatkan juga bahwa untuk kualifikasi itu terhadap keahlian dan pendidikan, bukan terkait dengan pangkat. Memang ini sebenarnya untuk Anjab sudah kami lakukan, kami sudah lakukan, namun ini masih proses, bisa dilihat di laporan kemajuan kami yang sudah ada di dinas. Tapi sekali lagi memang kami baru bisa menyampaikan ini secara penuh dan detail saat memang Anjab itu memang sudah selesai dilakukan 100% yang nanti di laporan akhir. Dan pasti nanti Bapak Ibu sekalian juga akan kita undang, kita diskusi bersama lagi dalam hal finalisasi di laporan akhir. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Jadi tentang dari pertanyaan tentang apakah bisa ada pelatihan tentang batik misalnya, ya tentunya dari desain yang disiapkan itu memang di situ adalah MCC itu adalah salah satu fungsinya untuk mengadakan pelatihan dan tidak membuat menarik untuk event organizer beracara di situ. Itu sudah salah satu indikator yang harus segera direvisi. Artinya kreativitas program itu menjadi kunci untuk menghidupkan bangunan tersebut. Saya rasa itu. Terima kasih.